Saya sebagai praktisi kebatinan metafisika, ya untuk kandidat sekarang, aku cenderung ke Anies. Udah faktanya ya, Bang, ya? Yang terjadi gitu ya. Iya. Fakta yang terjadi, yang menang itu menang itu rata-rata ya. Memang dia mempunyai pendamping ya jatuhnya. Apa sih disebutnya itu? Ya, di samping pendamping juga sebagai penguatan. Power ya. Ya, power. Ya. Pengobatan alternatif Al-Hidayah membantu mengatasi penyakit medis dan non-medis. Untuk konsultasi spiritual, bisa menghubungi Pak Dodi. Rahasia terjamin. Atau bisa langsung datang ke lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi di channel ini, guys. Ini sekarang sedang berada di samping saya dengan Bang Mamat yang kemarin ada pembahasan tentang kejawen. Jadi kita akan membahas tentang hal-hal yang menarik yang seputar dengan dunia kebatinan, supranatural dan kegoiban gitu ya. Jadi kan sekarang ini lagi rame-ramenya pembahasan tentang Pilpres, pemilihan calon presiden. Nah, tentunya obrolan tentang Pilpres ini kan diwarnai di banyak tempat. Kita juga pasti sedang membicarakan ya Om ya terkait dengan Pilpres ini. Iya. Seru-seruan aja lah ini. Kan misalkan ada orang-orang kan kita sering ketemu sama narasumber-narasumber yang berbeda ya. Iya. Jadi ada yang dari pandangan ekonomi, Iya. ya kan gitu kan. Oke, ini menang yang ini nih, paslon 1, 2, 3 gitu ya. Iya. Itu ada secara politik gitu ya, menang politik. siapa, udah itu secara apalah gitu, nggak tahu banyak. Nah, ini kita bicara tentang dari sudut pandang secara mistis atau supranatural atau keparanormalan gitu kan. Saya itu pengen tahu lah kalau misalkan kita apa sih pembahasan yang bisa dikaitkan dengan Pilpres ini terkait dengan dunia goib atau kebatinan Om ya. Ya kan? Seperti kayak misalkan contoh gini, di dunia kebatinan itu setelah saya ngobrol sama Bang Mamat gitu ya, ternyata yang menang itu sebenarnya udah ada gambaran teman-teman. Sebelum-sebelumnya gambaran itu tergambar ya secara kebatinan gitu ya. Iya. Nah, apa aja Om, seperti apa sih tanda-tandanya seperti orang yang kalau bisa menang itu seperti apa dalam dunia kegoiban dan atau silakan lah. Apa aja Om, silakan Om. Dari segi metafisika ya, saya sebagai praktisi kebatinan metafisika, para metafisika, ya untuk kandidat sekarang, aku cenderung ke Anies. Iya. Kenapa Om bisa gitu? Alasannya ya dari metafisika atau apa kebatinan gua ya udah bagiannya dari segi warna kan, kalau partai itu memilih warna, jadi udah pas, udah cocok, ada bagian di warna itu. Saya juga tidak tahu mengapa Anies bagian mengambil warna itu. Mungkin dia udah konsultasi atau nggak tahu, itu di luar jangkauan saya dan bukan urusan saya. Oh kan? Iya. Benar kan? Benar. Analisa secara batinnya saya ya udah pas pada warna itu. Dan ada hal-hal lain dari segi aura, dari segi judul kampanyenya mungkin sudah dipilih sedemikian rupa secara lahiriah. Dan dari segi aura juga memang sepertinya punya aura yang lain Anies itu untuk tahun sekarang itu, untuk dekade sekarang itu. Ya begitulah ya. Menurut Om ini tadi kan ada pembahasan tentang Anies ya. Bagaimana menurut Om itu Anies itu artinya sebagai perkiraan atau bagaimana Om? Ya kalau bukan ramalan ini perkiraan lah dari saya yang bukan terlalu ahli dari bukan kampanye juga ya. Kita bukan kampanye loh. Kita bukan kampanye. Dari saya juga bukan pakar paranormal, cuma perkiraan saya dari segi mistis itu yang bakal menang itu Anies.
Itu aja, bukan ramalan, perkiraan ya. Kalau ramalan ya terlalu jauh lah, perkiraan dari pandangan ke paranormalan, dari pandangan goib gitu ya. Jadi ternyata teman-teman ya, menurut Bang Mamat ya, sebenarnya orang-orang yang menang menjadi pemimpin atau menang ya caleg atau menang pemilihan kepala daerah atau apapun itu, sebenarnya itu ternyata mereka itu bukan hanya bisa mengandalkan yang sifatnya itu duniawi. Kebanyakan mereka juga mengandalkan yang sifatnya itu metafisik atau kegoiban atau supernatural ya Pak ya. Ya. Jadi misalkan begini teman-teman, maksudnya artinya mereka juga harus menguatkan dari dunia yang sifatnya itu nggak kelihatan juga gitu. Ternyata itu memang udah faktanya ya yang terjadi gitu ya. Fakta yang terjadi, yang menang itu menang itu rata-rata ya, memang dia mempunyai pendamping ya jatuhnya. Apa sih disebutnya itu? Ya, di samping pendamping juga sebagai penguatan, power ya. Ya, power. Kayak Pak Harto kan powernya kuat ya kan. Powernya kuat ya. Udah ketahui lah ya beliau itu. Dan juga menjadi sinkronisasi kan partai itu memilih warna cenderung sekarang ke sinkronnya ke warna apa. Dan kebetulan saya lihat Anies ini sangat sinkron ke warna sekarang itu. Itu saja pandangan saya. Jadi gini, sinkron itu jodoh ya? Ya, nyetel gitu apa gimana? Nyetel pas gitu ya. Iya, pas. Karena dulu juga pernah mungkin Om juga menerawang seseorang gitu ya yang pernah caleg, tapi dia salah milih ya Om ya? Ya, salah milih ya? Bukan salah milih, mungkin tidak tahu, tidak bisa menyinkronkan secara medis, secara metafisika. Kalau ya dia tuh masuk begitu saja, tidak mencari hal yang bersifat mistis atau metafisika. Sinkronnya kemana saya, ke warna apa gitu. Misalkan kalau pemilihan lurah, camat itu kan berdasarkan waktu. Misalkan kamu datang ke saya tahun sekarang, bisa nggak ada bagian nggak? Nah, kalau di dunia kebatian itu sebutnya bagian. Kalau dalam olahraga atau event-event lain itu kans. Jadi kecenderungan untuk menang itu di mana, di warna apa, di periode keberapa. Misalnya orang mau masuk lurah, untuk periode sekarang Anda belum bisa masuk, mungkin periode yang akan datang gitu. Jadi ya maksudnya ada kecenderungan ya, kecenderungannya. Dan itu tetap berubah ya teman-teman. Artinya misalkan tahun ini mungkin Bang Mamat mau mencalonkan jadi caleg gitu ya, itu ada gambar warna abu lah misalkan. Ternyata ketika tahun ini berlalu pencalekan itu, terus ingin mencalekkan di tahun berikutnya, itu warna udah berubah teman-teman. Jadi nggak abu lagi gitu. Jadi itu tergantung daripada informasi dari mistis ya, informasi dari goibnya ya, goibnya gitu kan, dari alam lah intinya gitu kan, yang memberitahu bahwa Anda itu disebutnya cocok atau jodohnya di situ gitu Om ya, intinya gitu. Nah itu terkait dengan dunia politik. Memang udah kayak gitu ya Om ya, di Indonesia itu seperti itu ya. Ya kalau ada dua hal. Dua hal kalau saya lihat sekarang. Orang cenderung jadi pemimpin, dia memakai dua hal. Pertama, memakai power, memakai alat semacam jimat, kalau di Indonesia kan jimat. Kalau jimatnya kuat bisa bertahan sekian tahun, sekian periode. Sekarang bisa lagi, kalau sekarang keadaan udah berubah, demokrasi berubah, sekarang dia bertahan dengan warna. Jadi pertahanan untuk suatu kedudukan itu, untuk stabil pada dari tertentu atau untuk mempertahankan kedudukan itu bisa dengan kekuatan goib, misalkan dari jimat itu kalau yang kebanyakan dengan kemampuan spiritual itu, karena yang namanya jimat itu kan punya kemampuan spiritual, dia bisa mempertahankan, bisa
mendukung dengan kemampuan spiritual yang ada pada jimat-jimat itu. Jadi intinya berbarengan antara usaha di duniawinya dan usaha di lahiriahnya gitu. Lahiriah dan batinnya. Itu sangat keterkaitan teman-teman. Jadi kita nggak bisa lepas dari hal itu. Faktanya begitu, demikian lah gitu ya. Pokoknya kita nggak bisa menampik itu semua karena faktanya di Indonesia itu rata-rata yang jadi pemimpinnya juga memang memiliki atau harus mempunyai kekuatan yang di luar daripada hanya duniawi yang sifatnya lahiriah gitu kan. Karena memang kekuatan spiritual itu ternyata bisa mendominasi tampilan atau performa ya. Performa ya. Bisa mempertahankan kedudukannya. Apa berapa lama dia bisa bertahan. Ya. Di samping ada hukum yang telah diberikan oleh Allah itu kan. Misalkan kemampuan Allah cuma sekian tahun, tapi dengan kemampuan spiritual bisa bertahan sekian tahun itu. Jadi tentang jangka waktu juga ya, jangka waktu. Iya. Panjang kalau kita bahas tentang dunia spiritual, apalagi kalau misalkan membahas tentang pilpres sekarang gitu ya. Kalau misalkan kita lihat Om ya, kan ada juga yang calon presiden yang hanya mengandalkan tentang kemampuan lahiriahnya. Iya. Nah kalau misalkan tidak menggunakan semacam itu kemungkinan kecil untuk bisa menang gitu sebenarnya. Ya kemungkinan kecil juga sih dari pengamatan saya. Soalnya pemimpin-pemimpin itu di Indonesia cenderung ya dia punya kekuatan magis dari benda-benda, mungkin dari penasihat spiritualnya gitu di Indonesia itu kecenderungannya di sana. Kalau saya analisa gitu. Nah, ini Kom, pertanyaan yang untuk bisa mungkin banyak dari teman-teman kita ini yang mempunyai jiwa kepemimpinan Om ya. Udah punya kemampuan untuk bisa memimpin gitu kan. Terus apa sih mereka itu harusnya seperti apa langkahnya supaya bisa menang di ajang-ajang seperti kayak pilpres atau caleg gitu kan. Apakah mereka juga harus berkonsultasi dulu orang-orang yang mengerti tentang dunia mistis ya kan, harusnya dia seperti apa, harus gimana dulu nih, apakah harus, karena mereka ini banyak Om yang ingin juga jadi caleg gitu kan, caleg pengen juga mungkin nyoba jadi lurah atau nggak tahu lah gitu kan. Nah langkahnya seperti apa Om? Ya kalau sebaiknya, kalau saya pengamatan saya, yang namanya pejabat di Indonesia itu rata-rata ya, dia itu punya kemampuan spiritual, punya power itu dari benda-benda itu, semacam keris itu kan ada punya kelas, ada kelas punggawa, kelas pate, kelas raja gitu kan. Nah dia kalau memegang kelas itu ya cenderung akan bertahan pada kelasnya. Misalkan kalau saya sendiri punya keris untuk bisnis ya, kelas punggawa ya bisnis saya kecil-kecil saja. Tapi saya lihat ada seorang gubernur, dia punya keris kelas pate, dia itu mampunya cuma jadi gubernur saja karena kelas pate. Kalau yang namanya presiden itu biasanya kelas raja, kelas raja itu ya kalau dihargain itu ya mungkin miliaran bisa 5 miliar itu, bisa mencapai kedudukan itu, dan punya penasihat spiritual. Itu saja pegangannya. Kalau ingin jadi pejabat di Indonesia rata-rata, saya bukannya menjustifikasi, ya pengamatan saya itu di samping punya ajimat, punya penasihat spiritual yang baik, poin kemenangan beliau itu pejabat-pejabat di Indonesia itu rata-rata ya punya pegangan, kalau istilahnya di kebatinan itu, di istilah masyarakat itu, dan punya penasihat spiritual. Karena keadaan zaman ya menggunakan lahiriah dengan metode kampanye ini materi itu, ya saya kira bullshit itu. Kurang nonjok loh Om ya maksudnya. Iya bullshit lah. Terus teman-teman mungkin bertanya ya, kok bisa tahu sih informasi seperti itu? Ternyata memang itu tuh memang udah kelihatan Om ya, kalau sama orang-orang yang seperti Om ini bisa kelihatan pemimpin-pemimpin itu memang punya sesuatu gitu Om ya sebenarnya. Iya, punya sesuatu yang bisa dilihat oleh kebatinan atau paranormal. Tapi saya tidak bisa mengatakan siapa punya ini. Jadi maksudnya itu kan
negatif lah ke dianya gitu Iya, ya. Jadi membongkar modal seseorang itu ya saya tidak mau kan orang itu bisa menuntut. Iya, iya. Maksudnya intinya teman-teman kita harus bijaksana juga. Artinya gini, fakta bahwa kita harus terima juga ya Om ya, berarti ya kita juga sebagai masyarakat percaya nggak percaya gitu ya kan, gitu kan. Memang kalau saya termasuk orang yang netral nih, artinya memang bukan di dunia kegoiban, dunia yang batinan yang lebih ya biasalah gitu kan. Cuman saya mempercayai hal-hal goib itu karena di dalam agama kita juga mempercaya hal-hal goib tersebut gitu kan. Cuman hal goib ini kan macam-macam. Pastinya kita harus percaya dulu nih tentang hal-hal goib gitu kan. Nah mungkin hal-hal goib yang seperti ini juga adalah hal-hal yang bisa membantu orang-orang itu untuk mencapai tujuannya Om ya, tujuannya gitu kan. Nah demikianlah teman-teman terkait dengan informasi ya seputar dengan dunia pilpres ya Om ya. Iya. Ada perlu yang disampaikan lagi nggak Om terkait dengan pilpres ini Om kira-kira? Ya pilpres kira nggak ada. Tapi intinya mengajaklah kepada teman-teman untuk bisa menjaga pilpres ini tetap damai dan tetap tentram. Semoga bisa menjadi manfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di channel